Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Thorik Alvaros dengan NIM 770-822-3078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tutorial dari Pak Rikman yang sudah mengajarkan seputar Unity. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah mouse click. Mouse click sendiri itu adalah script yang digunakan kepada ini create empty di sini. Langsung saja kita create scriptnya pakai si subscript. Selanjutnya kita ganti dengan nama mouse click karena emang tutorial kali ini untuk mouse click ya. Nah, di sini kita sudah namakan mouse click. Oke, maka di sini namanya jadi mouse click. Saat kita klik, maka di sini akan menuju ke Visual Studio Code. Saya menggunakan Visual Studio di sini. Oke, lanjut ke scriptnya. Kita akan pakai script Zchill dari Pak Rikman. Terima kasih juga kepada Pak Rikman. Nah, untuk mouse click ini scriptnya kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke dalam Visual Code. Di sini kita Ctrl A untuk select all, terus kita hapus, delete. Terus kita paste tadi scriptnya. Oke. Nah, di sini kita save saja. Terus kita exit, nggak apa-apa. Selanjutnya kita ke Unity. Nah, maka di sini loading terlebih dahulu. Oke, saat sudah loading, di sini scriptnya sudah tersedia. Kita bikin untuk objeknya ya. Di sini saya mau bikin dengan nama mouse. Nah, setelah dibikin, di sini mouse tadi kita akan drag ke dalam objek tadi mouse. Setelah di drag di sini, maka kita play. Maka sudah masuk ininya mouse click. Saat kita play, maka di sini akan terreveal bahwa button yang kita klik itu posisinya di mana gitu ya. Nah, lihat di pojok kiri bawah di sini tersedia. Misalnya saya klik kiri pada tengah-tengah, maka di sini posisinya terlihat 1006, 553, 593 dan sebagainya. Itu untuk klik kiri. Kalau untuk klik kanan sama, kita klik kanan maka di sini akan ada tulisan right mouse, klik kiri left mouse, klik kanan right mouse. Itu terjadi karena pada bagian script di sini dijelaskan bahwa ada tersedia dua kondisi ya di sini, kondisi left mouse click add sama right mouse. Maka yang terjadi di sini ada bisa left mouse dan right mouse. Mungkin itu saja untuk bagian mouse click. Lanjut kita ke tutorial yang lainnya. Baik, di sini kita lanjutkan untuk tutorial kedua, itu saya mau bahas tentang keyboard press. Jadi seperti biasa, seperti tutorial tadi, kita masukkan dulu kode C sharpnya. Di sini kita ketik keyboard press. Oke, kita masuk ke dalam C sharpnya. Sebelum itu kita copy dulu codingannya. Di sini kodenya kita drag sampai ke copy semua. Kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S untuk save codingannya. Masuk ke Unity lagi. Oke, tadi sudah masuk ke Unity lagi. Sini kita buat sebuah objek yaitu untuk keyboardnya ya. Oke, codingan tadi kita masukin ke keyboard. Nah, di sini sudah masuk. Terus kita buat sebuah objek. Misalnya saya mau buat di sini sebuah kubus. Mungkin kita bisa gedein dulu. Enggak terlihat. Pindah. Nah, di tengah-tengah sini. Setelah itu pada kubus tersebut kita masukkan ke dalam event setting. Nah, tapi sebelum itu target key-nya dulu. Kita mau pakai keyword apa gitu di dalam keyboardnya. Nah, di sini saya mau memakai misalkan untuk space. Nah, terus cube tadi itu dimasukkan ke dalam event setting.
Kita tambahkan dulu di event settingnya yang key down dan key up. Nah, kita masukkan lagi. Nah, untuk function di sini kita menggunakan game object dan set active bool. Begitupun dengan yang key up. Oke, kita centang yang key up. Jadi setelah kita pencet up, dia akan mereset. Saat kita play, nah, maka di sini berfungsi ya. Saat saya tekan space, maka hilang. Saat saya tahan, tetap dia akan hilang sebelum saya lepas. Itu fungsinya key up tadi. Saat kita lepas, maka dia muncul. Nah, di sini ada kondisi kalau kita misalnya pakai cooldown, jadi kita nggak bisa spam key press tadi ya. Jadi misalnya saya tambahkan 5 detik, kelamaan mungkin saja 2 detik. Nah, kita pakai yang key press. Nah, untuk key up kita hapus dulu. Kita drag lagi yang cube-nya ke dalam ini. Terus fungsinya kita ubah menjadi game object dan set aktif. Oke, kita centang. Maka saat di press, dia akan terjadi cooldown. Nah, saya nggak bisa klik space lagi, dia akan cooldown, terus ntar dia akan muncul lagi. Ya, mungkin sini agak sedikit error. Oke. Ya, seharusnya dia akan muncul lagi, cuman mungkin di sini ada error. Ya, intinya untuk cooldown seperti itu. Ini kan udah kita hapus. Dan untuk balikinnya seperti tadi, ini kita hapus yang press, kita tambah yang up-nya, drag cube ke dalam fungsinya. Fungsinya kita ubah menjadi set aktif. Jangan lupa kita centang dan saat di play, maka akan seperti tadi. Ya, mungkin itu untuk tutorial kali ini. Saya akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini adalah calculation score. Jadi seperti biasa, untuk tidak mengganggu, ini mouse keyboard cube ini kita matikan saja dulu agar tidak mengganggu yang lain. Nah, di sini kita bisa masukkan scriptnya seperti biasa, C#. Di sini nama scriptnya itu calculation score. Oke, udah. Nah, kita masuk ke scriptnya, terus kita copy yang ada di Zchill tentu saja. Oke, udah, kita copy dan sini kita paste, kita save. Oke, apakah sudah? Oke, loading di sini. Selanjutnya di sini kita bisa bikin create empty untuk skornya. Score. Oke. Nah, dalam score ini kita drag tadi yang calculation score ke dalam object score. Oke. Masuk. Nah, sini sudah masuk. Bisa terlihat current value setting untuk start event atau update event. Nah, di sini kita pakai update event karena untuk menambah skornya ya. Oke, selanjutnya kita bikin di sini itu teksnya agar di sini terdapat teks. Nah, untuk teksnya sendiri di sini emang agak ribet. Di sini saya besarkan saja ya. Sebelum itu mungkin kita gedein juga hurufnya biar dia kelihatan. Jadi misalnya saya mau di 100. Nah, di sini nggak bisa, kita gedein dulu frame-nya baru dia kelihatan. Seperti 100 kebanyakan mungkin di 50. Oke, udah jelas. Nah, di sini bisa kita kecilkan lagi saja biar nggak terlalu gede juga ya tulisannya. Oke, mungkin di sini. Terus saya mau naruh ini di misalkan di atas ini. Jadi yang pasti saya bukan dengan move tool di sini ke atas ini. Oke. Ya, mungkin di sinilah. Oke, mungkin di sini.
Terus ini kan teksnya ini untuk skornya ya. Tulis skor titik 2. Oke. Nah, di sini kita ganti juga, jangan lupa untuk yang pertama itu teks skornya. Nah, untuk skornya yang akan berjalan di sini kita rename, kita paste di bawahnya itu dengan nama di sini ya. Sini dengan nama num skornya ya, agar dia bisa bertambah. Jadi kita namain dia num. Oke. Setelah itu di sini teksnya ya kita isi aja 0 dulu. Karena di sini udah 0, kita pasin lah posisinya. Kurang. Mungkin di sini pas lah ya. Atau dua komponen ini dia kurang besar, jadi saya gedein lagi ya. Kita atur lagi biar bagus lihat. Oke, nanti di sini dan ini satunya di sini. Ya, mungkin seperti itu sudah terlihat. Terus selanjutnya pada skor ini kita bikin update event. Nah, di sini skornya kita drag. Nah, functionnya sini maaf. Functionnya yaitu write to text ya. Nah, di sini function yang akan diubah itu di num skornya. Jadi num skornya kita taruh di sini. Oke, di sini udah kan ya num skornya. Selanjutnya kita bikin lagi button, legasi di button. Oke, di sini buttonnya udah ada. Ya, mungkin kita bisa gedein lagi agar terlihat pas. Mungkin segini cukup. Taruh aja di bawah skor misalkan. Kurang. Oke, mungkin di sini button untuk buttonnya. Selanjutnya di button ini pada on klik ini masukkan saja maaf salah. Nah, kita tambahkan dulu baru kita masukkan skornya ke button klik. Functionnya ini adalah add to current value. Nah, di sini kita mau isi value-nya berapa, misalkan tambahnya 100 ya. Oke, sudah diatur. Coba kita coba. Oke, di sini akan nambah 100, 100, 100, 500, 600, 700, 800 dan tak terhingga sampai kapan maunya. Di sini akan bertambah terus ya untuk buttonnya di dalam skor tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya itu adalah Activision event ya. Pertama-tama seperti biasa kita masukkan dulu untuk scriptnya, kita tulis Activision event. Terus jangan lupa juga scriptnya kita ambil dari Zchill yang Activision event. Kita copy, sini kita paste di dalamnya, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Nah, setelah itu sabar. Setelah itu di sini bisa kita buat saja dulu untuk eventnya ya, objek event. Di sini kita bisa drag juga. Terus kita buat namanya kubus untuk mencoba. Di sini pakai cube saja namanya. Oke, mungkin kita rapihin dulu. Oke, di sini mungkin kita juga bisa perbesar agar terlihat.
widthnya mungkin segini. Terus selanjutnya itu kita bikin button. Tadi ini udah dimasukin, kita bikin UI legacy button. Nah, di dalam button ini kita rapihkan dulu untuk buttonnya, taruh tengah-tengah. Mungkin kita bisa perbesar juga untuk buttonnya. Kita rapihkan, set, misalnya di sini. Oke. Nah, di dalam button mungkin kita bisa ubah juga teksnya, misalnya lost atau hilang. Oke. Terus di buttonnya ini kita bisa tambahkan cube object tadi. Oke. Functionnya seperti biasa, set active bool. Nah, harusnya saat kita menekan akan hilang, dia kubusnya akan hilang saat kita menekan tombol button tadi. Nah, bagaimana kalau keyboard press? Sama aja sepertinya. Kita buat ininya, scriptnya, press enter, kita masuk, kita cari keyboard press. Mungkin di sini kita pakai control find saja, keyboard press. Oke, ngelap, sabar. Mungkin bisa cari dengan manual. Ini script keyboard press, kita copy, terus kita paste ke dalam ini ya, Ctrl V, Ctrl S. Ups, kenapa ini? Oke, sudah ada yang salah. Kita kopinya, kita copy lagi. Oh iya, ada yang kurang banyak. Sabar, aduh nge-lag. Oke, udah kita copy. Nah, tadi di sini kita Ctrl A aja, Ctrl V, Ctrl S. Oke, aman ya. Nah, di sini kita juga bisa bikin keyboardnya ya, objek keyboard. Oke, kita bisa masukkan scriptnya ke keyboard. Nah, terus di keyboard on key press ini kita bisa tambahin objek cube tadi sama functionnya, yaitu set active bool. Jadi ketika kita mau ada yang salah, sabar, ada yang kurang. Jadi di sini target key-nya kita pakai space aja. Terus tadi yang keyboard udah, dan yang satunya di button juga udah diatur ya. Coba kita mulai. Jadi saat kita misalkan kita pengen pencet button, dia hilang, dan atau kita pencet tadi spasi, dia akan hilang juga. Oke, benar. Nah, fungsi main event ini adalah kita nggak perlu capek-capek masukin yang lain. Jadi kita masukin dulu di sini satu script lagi, yaitu activation delay. Oke, kita copy kodenya dari Zchill. Activation delay ini. Oke, cek. Seperti biasa kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke. Oke, sini udah ada activation delay. Sabar. Ini cek dari ini.
hurufnya. Coba kita buka dulu apakah benar activation delay. Ya, benar activation delay. Oke, selanjutnya itu kita bikin lagi empty object. Nah, ini kita bikin delay. Jadi kita drag yang activation delay ke dalam delay, object delay. Nah, di sini fungsinya adalah ini kita masukkan event tadi ke dalam sini. Nah, fungsi activation eventnya itu invoke main event. Nah, untuk delay juga kita bisa using delaynya misalnya 2 detik. Dan di sini delay yang kita drag, kita tambahin dulu, kita drag delay. Tuh, malah drag sih. Sabar. Nah, ini activation delaynya invoke main event. Oke. Nah, terus di dalam event di sini kita bisa tambahin cube tadi ya, sama functionnya seperti biasa set active ball. Jadi di dalam button ini kita nggak perlu lagi masukin cube tadi, jadi kita masukin aja yang event, seperti juga yang di keyboard. Jadi kita masukin saja event di keyboard. Nah, ini kita jangan lupa kita ubah invoke my event, sama yang di button juga kalau tadi salah belum diubah invoke my event. Mungkin kita bisa tes di sini apakah berhasil. Ya, benar, bisa ya. Coba kalau pakai spasi, tadi pakai ini. Kalau pakai keyboard, apakah bisa? Oke, bisa. Jadi itu fungsi dari main event. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu atau cara manual. Kita harus cuman bikin main event tuh untuk cabang lah istilahnya. Jadi bisa di mana-mana dan sebanyak apapun. Nah, itu gunanya di event tadi ya. Mungkin itu sekian dari tutorial saya. Kita lanjutkan ke tutorial terakhir. Baik, kita lanjutkan di sini yang terakhir yaitu ada visualization, fade in dan fade out. Nah, di sini mungkin kita bisa bikin yang fade in dulu. Kita ketik visualization fade in. Oke. Kita bikin objeknya juga, misalnya fade in. Sabar, loading dulu. Oke. Di sini kita bikin fade in. Oke. Di sini bisa kita tarik, kita drag. Maka dia mas, oh iya, kita copy dulu, jangan lupa untuk scriptnya. Ini yang script fade in. Kita masuk ke dalam scriptnya. Kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke. Udah di sini. Ya udah. Oke, loading. Di sini di fade in kita tarik, kita drag ke dalam objek fade in-nya. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya. Misalnya warna merah. Oke. Merah ya. Atau warna yang terang kali ya. Boleh warna yang terang. Misalnya kita warna ini. Dan saat kita mulai, maka terjadi fade in ya, atau masuk. Nah, masuk dari warna tadi ke warna asalnya. Mungkin saya ingin coba pakai delay ya, misalnya delay 2 detik jadi dia lebih lama. Mungkin kita mulai coba ya, dia nunggu dulu maka langsung fade in. Nah, kalau untuk fade out sebenarnya sama aja, kita tambahkan scriptnya dulu, visualization fade out. Aduh, salah. Visualization fade out. Oke, udah, ini scriptnya kita masukkan. Nah, ini yang fade out. Oke, ini kita Ctrl C untuk copy. Di
Di sini mungkin kita bikin game objeknya dulu biar ntar gampang. Fade out. Oh. Oke. Nah, ini yang fade out. Kita klik Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Kita drag fade out. Oke, di sini ada. Nah, kalau mau yang fade out berarti fade ini kita matiin dulu. Kita ke fade out. Oke, di sini misalnya warna ini juga fade outnya warna keluar. Oke, sini udah. Nah, kita kasih delay juga biar agak lama, 2 detik mungkin. Apakah yang akan terjadi? Maka warnanya dia akan fade out. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi kan balik ke warna utama. Kalau nggak mau ke warna utama, itu bisa dibikin destroy game objeknya, kita hapus di sini. Kita hapus saja destroy game objeknya, Ctrl save. Maka saat kita play nanti dia akan tetap di warna fade outnya harusnya. Coba kita play. Nah, dia akan tetap di warna ini. Jadi nggak apa namanya, dia nggak balik ke warna yang sebelumnya ya. Jadi warna fade outnya ini. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Kurang lebih mohon maaf. Bila ada salah, saya akhiri. Assalamualaikum saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.